Singkat cerita, setelah perjuangan berbulan-bulan tekun belajar di padepokan itu, walaupun caranya dia sama si Haris ini beda, akhirnya si Arif tetap bisa. Dan dia mau nyoba untuk melet primadona sekolah di SMA-nya. Oke. Sebut aja namanya Putri. Jadi Arif bacain mantra di hari itu, dan dia juga tirakat puasa muti selama 3 hari. Dia baca lagi lah mantra yang tadi, terus dia nyebutin nama Putri. Abis baca mantra itu, dia niup ke arah Putri terus bilang, "Kamu kok kelihatan makin cantik sih?" Terus tiba-tiba si Putri tuh ngeliat Arif aja dan cuma sedikit senyum. Walaupun reaksinya agak lama, kayak hampir semingguan, tapi akhirnya Putri tuh bisa didapetin Arif, Muibi. Langsung pacaran. Jadi pacarnya langsung. Wow. Tapi banyak juga tuh teman-teman di sekolahnya Arif yang ngerasa janggal tuh kalau si Arif bisa dapetin Putri. Soalnya Putri tuh kayak primadona sekolahnya banget. Terus dia tuh juga agak judes lah, apalagi kalau milih pacar. Bahkan laki-laki paling oke di sekolah itu aja tuh gak bisa dapetin Putri. Nah, semenjak kejadian itu, Arif tiba-tiba malah jadi salah satu siswa yang paling populer lah di SMA-nya. Bahkan bukan karena prestasi belajar, tapi karena dia berhasil dapetin si Putri ini. Akhirnya dengan ilmu pelet yang dia punya, sampai Arif lulus SMA dan kuliah, Arif tuh selalu ganti-ganti pasangan atau pacar gitu. Nah, karena Arif makin penasaran dan makin bikin Arif terobsesi sama praktek pelet ini, ada satu cerita nih, Muibi. Pas Arif masih kuliah, dia tuh ketemu cewek. Awalnya Arif tuh sempet gak mau pakai ilmu pelet yang dia punya, karena Arif tuh kuliah keluar kota kan. Dan kuliahnya juga di daerah Malang. Jadi cewek ini juga kuliahnya satu kampus sama si Arif. Dan cewek ini tuh dari Bali, sebut aja namanya Dini. Dini tuh cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang hitam, dan dia tuh tergolong mahasiswa yang lumayan pinter. Dini tuh ngekos di deket kampus, dan dia tuh kayak cewek yang pinter nyanyi dan sering banget ngambil side job untuk kayak nyanyi di kafe-kafe gitu. Nah, semuanya tuh berjalan lancar sampai akhirnya dia tuh kenal sama satu mahasiswa, yaitu si Arif ini. Jadi si Arif tuh sering ngeliat Dini ngisi acara-acara di kafe. Dan inisiatif lah nawarin untuk ngisi acara internal organisasinya si Arif ini di kampus. Nah, nerima tawaran ini, akhirnya si Arif sama Dini tuh jadi makin dekat karena sering ketemu, terus sering diskusi. Sampai si Arif tuh nunjukin perhatiannya lebih, kayak ikut nonton Dini kalau nyanyi, sampai nemenin Dini dari sebelum dan sesudah tampil. Dan di sini Arif udah mulai tertarik nih Muibi sama si Dini. Terus singkat cerita, Arif akhirnya nyatain perasaan itulah ke Dini. Arif ngomong kalau misalkan dia tuh suka banget sama Dini dan pengen serius. Tapi ternyata cintanya dia tuh ditolak. Si Dini ngomong, "Maaf ya, aku kesini tuh untuk fokus kuliah. Kamu baik banget, tapi jangan ngelakuin itu lagi ya." Itu lagi tuh maksudnya? Kayak nembak si Dini gitu. Oh. Arif akhirnya cuma senyum dan pamit lah buat pulang. Pas di rumah, dia kesel tuh sampai tembok, lemari, meja, kursi tuh dihancurin semua. Dijadiin bahan pelampiasannya dia. Si Arif tuh juga sampai gak bisa tidur saking emosinya. Akhirnya si Arif tuh bener-bener gak masuk kampus sampai 1 minggu, Muibi. Dan akhirnya si Arif niat untuk tirakat lagi dan gunain peletnya. Bahkan dia sampai datengin rumah dukun untuk minta pelet yang lebih kuat lagi. Seminggu setelah kejadian itu, pas Dini datang ke kampus, malam-malamnya pas dia ngeliat Arif, dia tuh ngerasa kayak halu gitu. Tapi setiap malam, bener-bener setiap malam, dia tuh selalu mimpi lagi liburan atau pergi sama Arif. Mimpi itu tuh bener-bener setiap malam, dan Dini jadi orang yang beda banget. Dia sampai gak pernah sholat, kuliahnya terbengkalai, dan dia tuh mulai jarang ngambil jobnya yang nyanyi itu lagi. Bahkan selama 6 bulan, Dini tuh gak ngasih kabar ke orang rumah sama sekali atau pulang ke Bali. Nah, mulai dari sinilah keluarganya yang di Bali tuh kayak ada kepecah jadi 2 sisi. Yang satu ini khawatir Dini tuh hilang diculik. Sedangkan yang satunya lagi percaya kalau Dini tuh lagi dipelet. Jadi keluarga yang ngira dia diculik langsung berangkat tuh ke Malang buat nyari Dini di sana. Sedangkan keluarga yang satunya lagi nyari orang pinter buat nemuin anaknya ini, si Dini. Oke, jadi dua-duanya tetap dilakuin ya? Betul. Nah, keluarganya yang nyari di Malang akhirnya ngomong, Dini tuh udah gak ada di Malang, dia ngilang gitu aja. Dia juga udah gak kuliah hampir 1 semester ini. Terus kata keluarganya yang ke orang pinter, dia bilang
kalau Dini tuh dibawa sama laki-laki ke tempat yang jauh tapi masih di Jawa. Keluarganya di situ nggak tahu kan harus percaya yang mana. Tapi kalau diperhatiin lagi, dua hal itu tuh kayak berhubungan gitu kan. Akhirnya mereka nyari Dini lewat jalan yang beda, tapi sama-sama nemuin titik terang nih Bi. Sampai akhirnya salah satu kerabatnya Dini ini ketemu sama seorang pendeta Hindu dari timur Bali. Dan pendeta ini tuh ngomong, oh dia dibawa ke Jakarta sama seseorang. Akhirnya keluarganya di situ mohon-mohon tuh ke pendetanya biar si Dini tuh bisa sadar lagi. Ya. Awalnya pendeta ini tuh nolak, tapi ngelihat penderitaan keluarga Dini, akhirnya kasihan lah dan nerima permohonan itu. Tenang, Dini tuh masih hidup. Seminggu lagi saya coba tarik. Sampai akhirnya si pendeta ini tuh mulai ngelakuin lah ritual narik urip atau manggil dari jarak jauh. Akhirnya pendeta ini mulai meditasi dan masuk ke alam sunya loka atau dimensi lain. Di dalam tempat yang sunyi sama gelap, terus sedikit berair dan lembab, tiba-tiba pendeta ini tuh ngedenger ada suara getaran gigi dari kejauhan. Terus pendeta ini langsung ngomong, nah ini dia nih penyebabnya. Ternyata tiba-tiba Muibi muncul sosok genderuwo gede, bertaring, panjang dan berbulu lebat. Terus matanya tuh bersinar kayak rubi merah gitu tuh ke arah pendeta ini. Oke. Dan pendeta ini benar-benar langsung melesat ke arah genderuwo itu. Jadi kalau orang sakti ngelihat ke arah langit, pasti akan ngelihat ada dua cahaya yang kayak lagi terbang gitu, saling nabrak satu sama lain. Karena pertarungan antar pendeta sama genderuwo ini tuh cuma bisa dilihat sama sebagian orang aja lewat mata ketiganya. Genderuwo ini tuh kayak perwujudan dari dukun tempat Arif nyari pelet itu. Dukun ini tuh pakai sarana jin genderuwo yang ditangkap dari sebuah tempat kayak hutan gitu. Hampir 2 jam ngelakuin perlawanan, akhirnya genderuwo ini tuh kalah. Dan pas kabur, pendeta ini tuh ngunci sukmanya si dukun ini di Sunya Loka yang nyebabin dukun itu tuh mati suri. Oke. Nah di sanalah saat yang tepat nih buat ngebuat perjanjian. Akhirnya si dukun ini tuh ngomong, saya mohon ampun, iya saya tarik. Terus si pendetanya ini ngomong, hampir 1 tahun kamu ngelakuin hal buruk sama dia, sekarang tarik semua barang jeleknya, sama satu lagi, sakitin aja yang nyuruh kamu. Nah setelah si dukun ini kalah, Dini tiba-tiba ngehubungin rumah Muibi dan ngaku dia tuh lagi ada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Anjir. Dia tuh sampai lupa banget kenapa dia bisa di sana. Bahkan dia tuh kerja di toko sebagai sales gitu. Oke. Akhirnya cepet-cepet lah keluarganya Dini pergi ke Jakarta buat ngejemput dia. Tapi yang pasti semenjak itu Arif tuh langsung balik tuh Muibi ke Malang. Dan Arif tuh kayak jadi kena penyakit aneh, dimana dia tuh sering teriak ke pojokan ruangan yang sepi. Dan kadang dia tuh juga ditemuin lagi pingsan di kamar mandi. Bahkan berat badannya si Arif tuh makin lama makin turun. Nah kenapa bisa tahu? Ini tuh hasil dari penerawangan si pendeta yang tadi. Semenjak kejadian itu Dini pulang ke Bali dan kuliah di Bali tuh. Dia ngambil jurusan manajemen pariwisata dan sempat kerja juga jadi penjaga kontra HP. Dan sekarang Dini udah nikah, tapi sampai hari ini dia masih nggak tahu tuh kenapa dia bisa tiba-tiba ke Jakarta. Gue gak habis pikir sih, karena kalau misalkan kita dipelet atau disantet gitu ya, gue mikirnya kita bakal suka sama orang itu. Cuman ini dibikin seakan-akan beneran gini nih. Maksudnya kayak tadi cerita gue tuh, gue bilang kan si Dewi ini ngerasa nggak fokus sama keluarganya. Ya. Nah ini bahkan dia lupa dia di mana. Iya Itu benar. menurut gue gila banget sih. Bahkan dia tadi kuliah di Malang kan. Iya. Terus tiba-tiba sampai Jakarta, itu kan jauh banget Nat. Iya, Dan itu udah bener-bener parah. Kenapa dia bisa sampai nggak tahu di Jakarta, itu gila sih. Nah iya bener Bi, berarti ilmu peletnya ini tuh sampai bisa bikin Dini sampai hilang ingatan gitu gak sih? Iya makanya. Bahkan jadi gak sadar kan. Gue gak habis pikir sih sama orang-orang yang ngambil pelet buat dapetin apa yang dia mau gitu loh. Karena sebenarnya bisa jadi dia kan sadar ya kalau yang dia lakuin itu pasti dapat konsekuensinya kan. Gue jadi bingung gitu lebih, Nat. Sebenarnya orang-orang yang pakai pelet itu tuh emang beneran karena dia mau pakai pelet itu, karena dia emang gak deket sama agama, atau sebenarnya ada hal atau ada yang nge-trigger dia, sosok lain gitu ya, yang bikin dia mau gak mau pakai pelet itu buat dapetin apa yang dia mau.